Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Frigit Aryo Pemenang dari kelas A PGNI Angkatan 23. Di sini saya akan menjelaskan konsep kosakata, ungkapan, dan kalimat beserta contohnya. Tugas video ini diperuntukkan untuk mata kuliah Bahasa Indonesia. Yang pertama, kosakata. Dikutip dari materi belajar yang dimuat dalam repository.uki.ac.id, kosakata adalah sebuah komponen bahasa yang mempunyai makna. Dilansir dari laman jurnal INSI, kosakata mencakup semua kata, frasa, dan ekspresi yang dapat digunakan atau dipahami seseorang saat berbicara, mendengarkan, membaca, ataupun menulis. Saat mempelajari kosakata baru, akan berguna untuk mempelajari keluarga kata atau kelompok kata yang berhubungan dengan kata dasar yang sama. Artinya, dengan begitu kita mempelajari semua jenis kata yang terkait dengan kata baru di saat yang bersamaan, sehingga hal tersebut akan memungkinkan seseorang menggunakan kata tersebut dengan lebih fleksibel dalam tulisan maupun ucapan, sehingga hal tersebut akan memungkinkan seseorang menggunakan kata tersebut dengan lebih fleksibel dalam tulisan maupun ucapan. Ciri-ciri kosakata adalah 1. Terdiri dari sekelompok huruf yang memiliki makna. 2. Kata-katanya juga bisa terlihat dan terdengar persis sama, tetapi punya arti yang berbeda. Dan yang ketiga, kata-katanya bisa mempunyai makna denotatif dan konotatif. Contoh kosakata dan artinya. Berikut merupakan contoh kosakata bahasa Indonesia dan artinya berdasarkan KBBI. Yang pertama, adab, yang berarti kebaikan budi pekerti, yang berarti juga kesopanan, yang berarti juga akhlak. Yang kedua, afdol, yang berarti lebih utama dan yang berarti juga lebih baik. Yang ketiga, ateis, yang berarti orang yang tidak mempercayai Tuhan. Dan yang keempat, gulita atau gelap, yang disebut juga dengan gelap. Yang kedua adalah ungkapan. Ungkapan adalah gabungan kata yang maknanya sudah menyatu dan tidak ditafsirkan dengan makna unsur pembentuknya. Ungkapan adalah gabungan kata yang membentuk arti baru di mana tidak berhubungan dengan kata pembentuk dasarnya. Ungkapan adalah gabungan dua kata atau lebih yang digunakan seseorang dalam situasi tertentu untuk mengiaskan suatu hal sesuai pengertiannya. Ungkapan terbentuk dari gabungan dua kata atau lebih. Gabungan kata ini jika tidak ada konteks yang menyertainya punya dua kemungkinan makna, yaitu makna sebenarnya atau denotasi dan makna tidak sebenarnya atau makna kias atau konotasi. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah gabungan kata itu termasuk ungkapan atau tidak, harus ada konteks kalimat yang menyertainya. Contoh dari ungkapan yaitu membanting tulang. Gabungan kata di atas tidak bisa dikatakan sebagai ungkapan karena konteks kalimat yang menyertai gabungan katanya belum jelas. Gabungan kata di atas masih mempunyai dua kemungkinan makna sesuai konteks kalimatnya. Selanjutnya contoh yang kedua yaitu Pak Budi membanting tulang di sampingnya sebagai luapan emosinya. Pak Budi membanting tulang untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Dua kalimat di atas memberi konteks atau situasi pada gabungan kata membanting tulang. Selanjutnya yang terakhir atau yang ketiga yaitu kalimat. Kalimat adalah kumpulan kata yang setidaknya terdiri atas subjek dan predikat menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalimat atau kalimat adalah 1. Kesatuan ujar yang mengungkapkan suatu konsep pikiran dan perasaan. 2. Perkataan atau yang disebut juga dengan linguistik. Yang ketiga, satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final dan secara aktual maupun potensial terdiri atas klausa. Kalimat memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, merupakan satu kesatuan bahasa yang memiliki fonem dan morfem. Fonem adalah bunyi pada sebuah bahasa yang membedakan makna dalam sebuah kata, sedangkan morfem adalah bentuk bahasa yang mengandung arti pada sebuah kata. Yang kedua adalah dapat berdiri sendiri meskipun tidak ditambah dengan kalimat lengkap. Yang ketiga mempunyai pola intonasi akhir, dan yang keempat adanya huruf kapital dan tanda baca dalam sebuah kalimat. Unsur-unsur kalimat. Suatu kalimat terdiri atas beberapa unsur pembentuk kalimat. Kalimat sendiri setidaknya terdiri atas unsur subjek dan predikat. Berikut adalah penjabaran mengenai unsur-unsur pembentuk kalimat. Yang pertama, subjek.
dan yang kedua predikat, yang ketiga objek, yang keempat pelengkap, dan yang kelima yaitu keterangan. Jenis-jenis kalimat menurut bentuk. Berdasarkan bentuknya, kalimat dibedakan menjadi kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Perbedaan kalimat ini terletak pada jumlah klausanya. Yang pertama, kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang memiliki satu klausa. Contoh kalimat tunggal adalah ayah sedang tidur. Yang kedua, kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu klausa. Contoh kalimatnya adalah sebagai berikut. Ayah dan ibu senang membuat masakan soto Banjar karena hidangan ini adalah makanan favorit mereka. Yang ketiga, kalimat majemuk. Setara. Kalimat majemuk setara adalah kalimat yang memiliki tingkatan klausa yang sama atau sederajat. Kalimat tersebut memiliki klausa-klausa subordinatif dan dihubungkan dengan konjungsi koordinatif. Contoh kalimat majemuk setara adalah sebagai berikut. Ayah membaca koran lalu minum kopi di teras rumah. Yang keempat, kalimat majemuk bertingkat. Contoh kalimatnya adalah, kalau aku yang pergi, bisakah ibu di rumah sendirian? Dan yang kelima adalah kalimat majemuk campiran. Yang contohnya adalah Dina berangkat ke sekolah dan adik tetap pergi ke pasar. Meskipun panas di siang hari ini terasa semakin terik.